kita bawa muatan yang cukup berat ya. Nanjak, gelap, berlubang. Aduh, di trek ini kan wah gila tuh motor nggak mau sama sekali ngerem, goblok. Kita ini penikmat jalan, bukan penikmat lubang di jalan. Bus. Wow, baru gua bilang langkah aman ya. Gua tuh kelihatan gak di kamera tuh malah Ada. Iya. Wow. Wih, dia makan jalan, offset dia, Cok. Pencet itu turunnya. Oke, jadi part 2 kita mau dari sini guys ya. Beli ini nih. Apa tuh? Koja. Kopi apa sih? Apa sih ini, Robi? Kopi jalanan. Oh, ditekan turun. Nih, Bukan ditekan naik, gua tarik naik. bisa ditarik naik juga. Kalau bisa juga tarik, harusnya ditarik naik tadi ini ditekuk. Memang pasnya dia mau pasang kapnya. Oh, begitu. Terus sebelumnya gimana? Begini? Jelas lah. Oh, sorry. Ya kali lewat pantat. Sensian, Cok. Gua karena Mau kalian kan kecepatan. nggak bisa nih apa sih nih, Cok nih? Mau gue coba ngasih nih kah? Nih, copotin aja, Cok deh. Mana sih gunting tuh? Buntar. Bentar belum merahnya, Cok. Ya udah gunting tuh, Cok. Apa sih tuh? Mengganggu pemandangan saja. Nah, jadi berhenti cuma beli kopi doang supaya nggak ngantuk guys ya. Lu kasih naik, lu turun, colokin ke bawah atau lu congkel ke atas? Terus itu turun ke bawah. Oh, itu tapi nggak mau turun, Cok. Balik lagi deh, Cok. Ngasalin, Cok. Coba kau minum. Kalau airnya keluar berarti berhasil. Coba, Cok. Keluar tidak? Kayak rasa kopi guys ya. Sebenarnya jauh deh. Bilang ada pisau, kenapa susah? Dari sini pisau. Mana pisau nyantok? Tadi yang pakai. Kau ya, teman lu simpan sembarang. Iya. Oh, belum pisau nanto sembarang. Oh, nggak bisa. Nah, udah terusin aja ya. Biar wanginya tetap ada. Kan jadi nggak mak. Gue pakai ini ya guys ya, supaya kan teman-teman kan nggak bisa lihat kecepatan mobil saat gue bawa ya. Gue coba pakai aplikasi itu. Oke. Jadi kita makan di atas aja ya. Soalnya kita cari yang proper lah. Entah dari rasa atau dari porsi. Nah, by the way, iya aja. By the way, anyway, busway. Gue mau ngomong apa tadi? Gue lupa tuh. Oh, ini gue nggak tahu berapa persen baterai GoPro gue yang tersisa. Jadi gue akan coba upload sampai lowbat ya teman-teman ya. Nah, sebelum lowbat atau sebelum mati dari video ini, gue mau doakan kalian dan keluarga untuk tetap sehat dan bahagia. Kenapa? Karena sehat itu mahal dan bahagia itu penting. Gitu guys ya. Dan ini tetap kita bakal akan nanjak lagi. Di depan ada trek nanjak dan tikung-tikungan. Tetap ini kita AC nyala. Terus ya kalau AC nyala pasti kan kaca ditutup ya. Ya kali ya kan AC nyala kaca dibuka. Romi ya? Ya. Dan kondisinya juga tetap ini kita full. Dibilang berat. Kita bawa muatan yang
cukup berat ya. Kalau teman-teman nanya nanjak nggak kira-kira ya, nanjak lah. Kalau pakai Luxio jangan takut kehabisan nafas teman-teman, jangan takut keselak, tinggal turun gigi ya kan, ke gigi lebih rendah, gigi 1 atau 2 udah aman aja. Jadi tadi sibuk amat lo sama kopi lo. Terus pindah. Kemana? Oh iya, ngeri. Terus itu lu buang sembarang gitu atau sambit palanya orang gitu. Lah. Iya sih kecoh. Oh. Aduh. Kan bahaya di sini. Takutku saya. Ngerinya. Gak nanjak gelap berlubang. Nah, nanjak gelap berlubang. Aduh. Dan kita mau pakai AC, kita mau menantang aturan kita. Sesuatu banget ya. Menantang aturan. Sebenarnya bukan menentang aturan sih, hanya saja Beberapa orang. kan kalau orang kan lebih senang mungkin matiin AC ya. Kalau kok jangan dicontoh guys ya. Orang satu ini buang sampah sembarangan ya depan rumahnya orang, emang gampang ini anak. Gue lebih suka, maksudnya gini teman-teman ya, di track ini kan, wah gila tuh motor nggak mau sama sekali ngerem, goblok. Di track ini kan kita akan bertemu dengan teman-teman dari supir truk, iya. Nah, jadi kan kalau buka kaca bawa solar ya teman-teman ya. Jadi gue kayak ini coy ngomongnya coy ya. Ada tuh youtuber kayak gitu ngomongnya coy. Jadi gue lebih suka pakai AC supaya nggak nyoba solar. Terus juga kalau daerah-daerah gunung kayak gini tuh identik dengan debu. Jadi untuk lebih enak dan nyamannya ya gue pakai AC. Iya teman-teman. Nah kita masuk lagi ke dalam trek yang gelap, menanjak, tikung menikung, dan penuh dengan kejutan. Kejutannya apa? Lubang. Jalannya masih sempit teman-teman ya, masih kayak tadi jalannya. Kalau ada yang bilang bang, kenceng-kenceng dong bawa mobilnya, injek-injek dong gasnya. Aduh, gua bukan pembalap guys. Kita ini penikmat jalan, bukan penikmat lubang di jalan. Ih, bagaimana kawan? Ngeri. Terus juga ini jalanannya kan habis hujan ya. Jadi itu garis di tengahnya itu ada yang kelihatan, ada juga nggak kelihatan. Nah, makanya gue lebih ambil langkah aman lah, ya kan? Bos. Wow, baru gue bilang langkah aman ya, langsung bos. Tikungan langsung. Gak aman. Ya bukan gak aman sih, aman, hanya saja mengagetkan gitu teman-teman ya. Dan ini kebetulan kayaknya kita lewat ini lagi dalam tahap perbaikan jalan ya. Jadi ya kalau misalkan udah mulus, udah bagus ya, gua rasa sih lebih enak lagi ya. Dan untuk beberapa teman-teman yang naik motor nih, kayak gue juga kan hobinya juga motoran ya.
kalau jalanan kayak tikung-tikungan gini tuh enak biasa buat cornering ya. Benar nggak sih, Bre? Bener banget. Bener Apalagi di banget. kondisi sekarang itu aspal pada keangkat, gitu bekas hujan, lembab, dingin. Gitu. Corner ini. Yang ada corner kick. Corner kick. Mampus. Ya, gue nggak tahu kelihatan nggak di kamera, tapi sebelah kiri kita ini tebing, sebelah kanan kita ini bukan jurang ya, cuman apa namanya, Romi? Bukan jurang sebelah kanan ini, Romi. Iya, kayak gunung. Lereng-lereng gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi wajibnya kita hati-hati dan tidak boleh egois. Egois boleh, bego jangan. Bekas longsor. Nah, ini bekas longsor nih. Gua nggak tahu kata nggak di kamera ya. Oh, ini bekas longsor nih. Gua tuh kelihatan nggak di kamera atau Kita malah memang ada. Iya. Nah, kalau ada yang nanya lagi, kira-kira kalau lewat sini pakai mobil ceper atau ceper style, ya aman nggak? Aman-aman aja sih, selama kalian bisa bawanya dan bisa ambil jalannya. Ini nggak sampai kayak lubang yang 2 meter ke dalam, 2 meter bukan lubang ya. Maksudnya sampai kayak dalam gitu, enggak. Cuman memang ada beberapa titik yang kayak seperti yang tadi video pertama itu pas tikung tahu-tahu pas lagi nanjak tahu-tahu jalannya rusak. Nah, itu ada lubang-lubang dalam tuh, otomatis mobil yang agak pendek pasti akan gasruk depannya. Kalau belakangnya mungkin aman. Nah, kalau Kumbala ini kan kayak low MPV ya teman-teman ya. Dibilang tinggi enggak, pendek juga enggak. Tapi selama gue pakai lewat rute yang kayak gini, jalan kayak gini ya aman-aman aja sih, nggak pernah gasruk. Dalam kawan. Tunggu pelan-pelan. Itulah kenapa kita mendingan pelan-pelan aja guys ya. Cari aman aja guys ya. Waduh. Panther cuy, enak nih bentar. Oh iya, kalau Panther suspensi nyaman, AC dingin ya. Kalau jalanan kayak begini tuh kayak di ayun-ayun, bos. Aduh. Sebenarnya ini bisa dibilang resiko kita jalan malam ya. Kan kalau siang yang kayak gini-gini pasti kelihatan gitu loh. Kalau malam dengan trek dan pencahayaannya agak kurang, kan ini kan ceritanya kita hanya mengandalkan cahaya dari mobil kita, dari mobilnya orang, kalau dari lawan arah ya kan, atau yang dari belakang yang mau mendahului kayak tadi itu, sama mungkin cahaya-cahaya yang rumah-rumah penduduk ya. Kok gitu ya bahasanya ya. Jadi tetap istilahnya masih agak loh teman-teman loh. Tidak senikmat, tidak senyaman dan tidak seaman jalan siang. Cuman kelebihan jalan malam adalah apa, Romi? Kekurangan jalan malam kelebihan jalan malam adalah kurangnya warlock gitu teman-teman. Gue bukan kalau jalan luar kota trans, ini kan gue sebutnya Trans Sulawesi ya,
kita ngalah dulu cok, ngomong-ngomong gede tuh. Oh, besar dan panjang. Ngeri. Nah, gue kalau jalan di jalan Trans Sulawesi atau di Trans Jawa atau ya di yang pasti bukan di tol ya, gitu loh. Jadi yang gue takutin itu sebenarnya bukan truk, bukannya bus ya kan, tapi gue lebih ke warlock. Kenapa? Karena biasanya warlock itu identik dengan asal keluarlah dari gangnya atau dari tempatnya gitu loh, tanpa tengok lagi kanan kiri ada nggak di belakang mobil atau motor di belakang gitu. Wadadidau, sebelah kanan dalam kawan. Wah, ada duit kecil nggak sini, duit receh? Ada nggak? Kasih tahu. Ada nggak? 2.000. Kasih. Ya. Wow. Bagaimana jalanannya? Inilah kawan. Ada. Anjay, win. Wah. Honda Win. Ini kalau Opet lewat sini mah aman-aman aja nih. Yang nggak aman NMAX bini gue lewat sini, gasruk-gasruk. Kasihan. Teman-teman bisa lihat, kelihatan kan ya kecepatan mobil ya, mungkin cuma beda-beda 10 kpj lah sama kilometer yang ada di sini lah. Yang di sini sama sini mungkin beda-beda cuma 10 kpj aja. Cuman kan setidaknya ini bisa jadi patokan ya. Benar gak Romi ya? Enggak, bedanya itu 5, Cok. Oh, beda cuma 5. Tambahin 5 lah biar jadi 10. Awas, Bang. Nggak bisa tambahin 5 jadi 10 gitu. Enggak bisa, enggak tolerir. Ih. Nah, loh. Kita ketemu tuh yang gede, Cok. Tangan ini. Aduh. Udah Nah, begini sebenarnya ya. di jalur kayak gini yang kecil sebenarnya kalau jalan malam kayak gini teman-teman itu kan memang trek yang ada di depan kan gak gitu kelihatan, hanya saja Ngambek ya. hanya saja kalau kelebihan jalan malam ya, kalau dari arah berlawanan kan ada lampunya tuh, benar kan ya nggak bro? Apalagi tikungan. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Nih yang di belakang nembak-nembak aja, heran gue. Bagaimana cara mau kasih dia duluan? Dia aja di tikungan begini bro. Dia suruh kita ngebut. Cuman nggak bisa kita. Soalnya gue ini bukan pembalap. Kalau gue pembalap bukan pakai Luxio, Cok. Dan nggak mungkin juga di sini anjir. Nggak bisa ada motor. Ntar. Ada akan momen gue akan kasih dia jalan, tapi harus jangan di sini ya, karena kan untuk dia nggak safety gitu. Nah, terus juga aturan yang tertulis, contoh kayak ini garis panjang tidak mutus ya, itu kan artinya nggak boleh mendahului gitu loh, karena faktor mungkin blind spot ya paling utama, kedua juga karena ada tikungan dan sebagainya. Cuman di jalanan yang trek yang kayak gini itu kayaknya agak sulit ya teman-teman. Contohnya tadi itu ada mobil di lawan arah kita, kan itu kan jalur tidak putus ya, tapi dia mencoba untuk mendahului. Dan kalau ada yang kayak gitu, kita wajib ngalah.
Jangan dia udah minta jalan terus kita mau maksain juga gitu loh, meskipun memang kita ada jalurnya kita ya, tapi jangan egois ya nggak kawan. Terkadang mengalah itu bukan berarti Anda kalah. Anjir, malam ini gue kok kayak gacor banget ya habis minum kopi koja. Kecepatan kita hanya di 33, di 35. Untuk menyentuh angka 60 agak sulit. Ini kalau di kamera mungkin nggak gitu kelihatan ya, tapi realnya ini jalanannya agak nanjak teman-teman. Dia nanjak terus ini teman-teman, nanjak terus gitu. Jadi bisa dibilang trek tanjakannya ini panjang, bukan cukup panjang ya, tapi panjang sampai berkilo-kilo dan menikung-menikung. Ditambah ya ada perbaikan jalan dan ada lubang di jalan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari power. Tapi berhubung karena gue pakai Luxio si Kumbala ini, gue nggak takut kehilangan power gitu. Mungkin kalau gue pakai Woody Grand Livina mungkin ya gue harus cari momentum, karena itu matic dan apa namanya, entah kenapa kalau di jalanan menanjak seperti ini gue lebih suka pakai manual ya gitu, karena untuk ngejar akselerasi kayaknya gampang aja. Kita masih di gigi 2 ya, masih nanjak terus nih, AC masih nyala ya kan. Nih ntar gue kasih dia lewat dulu ya teman-teman ya. Nih caranya kayak gitu. Nah kita ulur gas, dia lewat baru kita gas lagi pelan-pelan gitu. Jadi jangan, kadang ada tuh pengendara egois tuh Romi tuh ya kan, dia maksudnya dia nggak sanggup gitu loh di depan ya kan, nggak bisa di depan tapi dia maksa. Maksa. Kamera gue miring gak, Cok? Nggak ya. Nah, dia maksa tuh, jadi kayak maksudnya maunya tuh nggak mau ngalah. Nah itu goblok tuh, sumpah goblok deh, gue bilang sumpah banget goblok. Banyak juga nanjaknya juga ya. Panjang ini berkilo-kilo nanjaknya ini, bukan cuman 5-6 kilo, bukan, berkilo-kilo nih. Itu yang tadi lihat Kijang Krista tuh. Nah di wilayah ini itu didominasi sama Kijang Krista ya teman-teman ya, yang bensin ataupun yang solar. Panther juga ada, Panther, tapi lebih banyak Kijang Krista di sini. Gua nggak tahu kenapa. Dan itu dipakai untuk biasanya angkutan sopir travel ya, kayak travel ya, bilangnya travel lah gampangnya lah gitu loh, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ngopi dulu lah biar tambah gacor. Lampunya Cok, sorry. Ya istilahnya di jalan itu terkadang ada peraturan yang tertulis bisa dilanggar, terkadang ada peraturan yang tidak tertulis tapi jangan dilakukan. Di jalan itu gak keras sebenarnya, cukup kita ya saling mawas diri aja. Yoi nggak bre? Iya, yang penting kalau kencing langsung, kalau penting kalau kencing disiram. Kalau ada yang nanya nih, kok bang lu nyentuh angka 40 kok kayak susah amat sih bang? Sebenarnya pertama nggak susah. Memang mobil gua saat ini ada muatannya ya.
Sebenarnya nggak susah buat gue. Pertama, kedua, ya seperti gue katakan, gue ini bukan pengendara yang asal injak gas, enggak gitu teman-teman. Buat gue itu safety first. Yang penting keselamatan nomor satu. Ya nggak bre? Iyo. Banyak lubang gitu. Aduh, ngomong rem juga salah, tanjakan cok. Udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Maksudnya jadi kesembilan. Iya, gue nggak bisa terlalu kenceng juga karena memang istilahnya. Nah, ini teman-teman ya, mobil kalian, entah apapun itu merek dan mobilnya dan tipenya, ya. Kalau seumpama ada muatan di belakang atau misalkan full muatan, ya, ketika kalian ngerem itu pasti akan sedikit lebih sulit. Bukan sulit bagaimana ya, maksudnya agak lebih beda dengan kalau mobil itu tidak ada muatannya gitu loh, tidak ada isinya. Itu kalau ngerem kayaknya lebih agak ngegigit ya. Tapi kalau seumpama ada muatan kayak mobil gue ini full, itu agak kurang ngegigit gitu teman-teman. Jadi solusinya adalah jangan terlalu ngebut meskipun mobilnya mumpuni dan mesinnya mumpuni untuk injek-injekan gas, bukan injek-injek leher ya bre. Benar. Nah kayak gini nih, di depan ini tanjakan, sana truk kan kalian bisa lihat ya. Kita ngalah aja, biarkan mereka lewat dulu. Takut kehilangan power gak? Enggak, lu gue santai-santai aja, relax aja. Itu yang gue suka dari Kumbala teman-teman. Masih RWD, terus juga tangguh di segala medan. Cuman sayangnya ini mobil limbung ya cok. Tinggi limbung. Bukan limbung daerah gua ya. Nah itu contohnya tuh kelihatan kan ya, mobil kaki ditempelnya di situ di belakang mobil. Aduh. Ada aja ya. Harusnya mereka bisa lebih cepat nih dahulunya nih. Nah itulah peraturan yang ada, yang tertulis tapi bisa dilanggar. Contohnya kayak tadi, truk udah ngasih jalan, garis tidak putus, di depan kosong, kita lewat aja. Nanjak lagi kita nih. Masih nanjak ini. Enak boy. Tenang kok, kalau pakai Luxio mah aman-aman aja kita. Yang agak dakdikduk tuh, bukan dakdikduk ya sebenarnya. Agak kurang enak pakai tanjak tuh si Grand Vitara itu, Woody itu. Agak kurang enak. Oh ya, ada juga mobil teman gua pernah gua pakai nanjak juga Matic. Kurang enak juga sih. Dari merek brand yang satu lagi. Jadi itu kayak Matic tuh bener-bener harus cari momentum, atau dia harus pakai gigi yang L gitu loh. Kalau ini kita mah tenang aja guys ya. Ini gigi dua ya guys ya. Kita masih dengan nanjak dengan tenang di jalanan yang kayak begini guys ya. Aduh. Wih, dia makan jalan, offset dia, Cuk. Ya. Gak apa-apa lah. Untung dia masih bagus refleksnya dia juga. Aduh.
Oh. Aduh. Aduh. Gue dari tadi udah ngalah ya. Lu gue kasih jalan pada nggak mau. Gue tadi di kiri-kiri kena lubang. Ya Romi ya? Bisa aja coba saya kasih jalan. Nggak boleh begitu. Ini jangan contoh orang-orang begini teman-teman ya. Sini bisa kita. Jangan kasih jalan. Kasih jalan juga percuma, dia kagak masuk, Cok. Ya sih emang. Berapaan dia? Nah, masuk nih. Nah, dadah. Terus kalau ada yang bilang lagi, bang lu mah alasan doang, bilang aja mobil lu nggak bisa ngebut ya kan. Satu hal yang mesti kalian tahu teman-teman ya, maintenance mobil itu tidak murah. Oke. Kalau cicil mobil, ya di luar daripada orang bilang riba kah apakah fuck, gua nggak peduli kalau itu ya. Tapi yang pasti yang harus kalian tahu adalah cicil mobil itu nggak mahal teman-teman, tapi yang sesuai dengan kemampuan gitu loh. Contoh let's say kalau misalkan cicil Sigra lah or Kalia ya, sebulan cuman berapa, kira-kira 3 juta lebih lah Roh, ya nggak Romi? Selama 5 tahun ya kan. Nah cicilan itu kan kelar gitu loh, tapi maintenance mobil itu tetap akan berjalan gitu loh teman-teman. Dan yang harus kalian ketahui adalah servis kaki-kaki itu tidak murah gitu loh. Ingat ya, servis kaki-kaki tidak murah. Kalau seumpama contoh amit-amit ya kan, rak setir harus diganti, itu nggak lari dari 10 juta teman-teman. Itu nggak lari dari 10 juta teman-teman. Jadi saran gue adalah ya bijak-bijaklah di jalan teman-teman. Sayangi kendaraan kalian, rawat baik-baik. Kenapa? Karena ketika di jalan, sebagian nyawa kamu ada di mobil itu, ada di kendaraan itu. Gitu teman-teman. Toh juga kalau seumpama dia mobil itu banyak minta jajan, pasti kan kalian juga pusing, ya gak? Mana boy? Diperbaikin, butuh biaya, butuh dana, gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat di sepanjang jalur ini yang lambung atau yang mendahului mobil gua, dia hajar nih lobang segala macam, ya mungkin kalau gua boleh bilang pertama mungkin dia kebelet berak ya. Kedua, dia orang yang duitnya mungkin nggak berseri teman-teman. Jadi kalau misalkan rusak rak setirnya, bukan diservis, ganti baru sama mobil-mobilnya gitu. Ya nggak bre. Kalau gua sayang ini Kumbala, gue jaga ini Kumbala mobil gue. Jadi sebisa mungkin gue akan pakai bijak di jalan. Begitu. Foto cok, foto kasam baru bilang kita lagi di jalan. Jaringan kurang bagus. Nah kelemahan di jalanan kayak begini, jaringan kita juga kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpama amit-amit nih, ya kan, kita pakai mobilnya nggak, pakai kendaraan yang nggak bijak, terus ada apa-apa, terus tengah-tengah malam, jaringan nggak ada, lu mau minta tolong sama siapa? Ya ini nggak brand itu. Gua akan coba mendahului. Apakah bisa? Oh bisa.
gitu ya guys ya. Ini baru nyentuh angka 40 ya. Karena lurus, meskipun nanjak tapi lurus jalanannya. Baru nyentuh angka 40. Landai juga. Di sini mah nggak bisa dibilang agak landai, tapi masih nanjak. Iya. Wah, lampunya. Lampunya serem juga ya. Oh, lampunya silo, cok. Dan ini Luxio ini untuk perlampuan duniawinya ini standar ya guys ya. Kita pakai lampu standar, lampu untuk lampu utama, lampu jauhnya, dan fog lampnya pun kita juga pakai lampu standar. Masih kelihatan kok jalanan. Yoi nggak bre? Maksudnya lu pakai lampu-lampu tambahan itu ya beda kalau macam lampu motor ya. Kayak itu Opet udah gue ganti lampunya tuh pakai Proji, lebih proper. Kalau itu ya gue pernah ngomong di video gue yang kemarin-kemarin itu, kalau lu beli motor, saran gue pertama yang mesti diganti adalah apa? Lampu kedua ban. Itu menurut gue. Jadi jangan kayak modif ganti knalpot, salah. Ya dengan garis bawah bahwa kalau misalkan motor lu sering jalan jauh dan di tempat yang kurang penerangannya. Tapi kalau kayak macam di kota, ya nggak perlu ganti lampu pun masih oke lah. Kecuali kalau misalkan di kota itu mati lampu ya mungkin penglihatan kurang. Tapi kan enggak ya guys ya. Apa? Gue mau ngelampu, gue mau ambil kanan nih, cuman masih blind spot banget di sana. Tahu tuh lupa anjir. Nah, keren ngegas juga.
longsoran jatuh, batu-batu dan tanah-tanah. Ini kalau gue matiin ya, oh gelap banget. Waduh, mereka beriringan guys ya. Aduh. Apa tuh bro? Atau Alphard ya. Foxy. Apakah? Nggak ngerti. Sabarlah om, jangan tadi nembak-nembak. Aku pun juga nak cepat sampai nih. Berapa ini? Nak tidur, nak makan. Kayak aja om, kemana kok? Ini PR banget nih kalau jalan kayak gini kita ketemu sama truk pasir atau apapun itu, truk yang mereka beriringan jalannya. Oh, itu PR banget teman-teman. Nggak bisa. Sebenarnya nggak tahu, nggak ada mobil, cuman lampu mobil dinyalain. Kelihatannya kayak ada kendaraan dari sana. Ya, oke om. Silakan. Iya, oke. Oke, silakan. Gue sih no comment ya. Karena jalanan kayak gini tuh bener-bener skill sama nyali itu diuji ya, sama insting 3 itu. Cuman karena saat ini gue lagi apa ya, skill gue nggak bagus-bagus amat, nyali gue nggak gede-gede banget, terus insting gue lagi mode off. Jadi ya udah, kita di belakang mereka aja guys ya. Ada momen baru kita bisa salib. Kalau nggak ada ya udah tungguin aja lah. Atau mungkin orang yang tadi punya Sharingan, Romi. Jadi dia bisa melihat pergerakan itu dengan lambat. Aja. Itu. Jangan jadi gini memenin Byakugan, cok. Oh iya, mungkin dia punya Byakugan. Ya kan, dia punya Byakugan dia. Bukan Sharingan, bukan. Asal kalau Sharingan mah lu ya.
Kalau pagi-pagi mata lu merah ya. Mau kurang lagi. Aduh. Rame juga di belakang. Ramai. Ya habis bagaimana? Kita juga masalahnya kita nggak punya biakugan, Cuk. Nah, satu masuk. Ya. Oh, lihat guys, mari kita menyaksikan Kehebatan skill pengemudi yang di atas rata-rata. Kalau skill mengemudi gua tuh jelek. Ini enak di sini kamu nih kalau nggak ada di mobil. Sebenarnya sih Masuk. enak. Nggak bisa, Cok, nyomong. Enggak, ini kiri. Bisa. Lah, kira pengen lambung dia. Selamat Anda kena prank. Gue juga pikir dia bakal ngelambung, Cok. Gak taunya dia hanya ingin menepi. Mungkin dia lelah. Enak banget tuh. Anu, dia ngindarin Luvang. luvang. Pakai V tuh gua ngomongnya. Sikat bisa satu ini, Cok, diambil. Oh, bisa dua lah, bisa dua. It's time, baby. Nah, yang lain kasih lihat yang lain belakang kita. Jangan egois. Kasih lihat ke mereka. Aduh. Ya. Silakan. Wah, iya. Oh, kalau ini makanannya memang. Itu makanannya itu Hilux. Aduh. Ini by the way videonya panjang juga nih, bakal jadi panjang nih videonya nih. Aduh, Mak. Masih ngerekam juga. Masih rekam nggak? Masih nyala nggak kamera gua? Masih merah. Masih merah, berarti dia menyala bangku. Aduh. Nah, ini kalau di jalan kayak gini ya, teman-teman and guys, iya anjir teman-teman and guys. Kalau sumpah si Romi bilang gua kebelet kencing nih, gua nggak bakal berhenti. Beneran. Gua mungkin berapa kilo depan baru gua berhenti. Kenapa? Nyalip truknya itu agak ribet. Sulit. Iya, sulit. Aduh. Oh, biasa juga ada yang bilang begini nih, Cok nih. Itu kan kaki-kaki sama rak setir kan nggak gampang rusak, Bang. Ya kan, lu nya aja kiong aspal. Ya emang gua pakai kiong aspal. Ya enggak? Tapi emang iya kaki-kaki nggak gampang rusak sih.
Raksir juga nggak gampang, nggak mungkin jalanan kayak begini bisa langsung rusak, ya kan? Enggak gitu. Cuman kan ada beberapa hal risiko di jalan itu yang namanya hari apes kan nggak ada di kalender ya cok ya. Nah jadi ya sebenarnya gue juga hindarin itu juga gitu teman-teman. Jadi ya kita manik. Terus juga kalau jalanan kayak gitu tadi teman-teman ya, ini baru tadi gue mau ngomongin nih sebenarnya nih, itu tuh nggak nyaman banget kita di dalam tuh kayak lompat-lompat begitu loh, nggak nyaman banget. Jadi gue lebih ke naik mobil ya, meskipun gue yang bawa gue juga harus merasa nyaman dong. Nah ini turunan nih teman-teman nih, turunan nih cuma pakai rem doang, gue nggak injek kopling. Kalau nggak ndelosor, kalau kata teman gue tuh ndelosor lobang. Juga lagi diperbaikin ternyata. Ini jamur kacanya menghalangi ya, nanti gue hilangin lah jamur kacanya. Mungkin juga sebagian teman-teman di sini yang kalau pas lagi naik mobil, entah itu kalian jadi driver atau jadi penumpang, kalau lewat jalan rusak terus dihajar juga begitu, ya kan pasti kan gak nyaman di dalam. Perut kadang kok kocok-kocok jadi sakit, ya nggak cok? Pala bisa mentok kaca jendela, nggak enak. Mobil cepat rusak. Iya bagus kalau sumpah ada lubang gede masih bisa dikendalikan mobil. Kalau misalkan ada lubang gede terus kita kehilangan kendali dari mobil, itu bahaya guys ya. Aduh. 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 Nah lu Stop aja dulu, stop. Honda Jazz. lewat kok dia aja, aku bawa mobilnya. Lah kuning, bukannya Mesian itu. Apa itu? Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau ada yang nanya, bang, kalau lewat situ mobil-mobil CPR lewat nggak? Lewat tadi. Belum masuk gigi 1. Itu tadi lewat kok. Ya Romi ya. Lewat kok, udah aja. Cuman yang penting pintar-pintar ambil jalan aja. Gitu, teman-teman ya. Itu paling penting ya. Paling penting itu pintar-pintar cari jalan aja. Tadi Honda Jazz kalau gue nggak salah lewat ya. Jazz atau apa sih? Jazz ya. Itu dia per begitu bisa kok lewat. Nah, kalau ditanya, terus kalau Honda Jazz kalau jalan CPR itu nyaman nggak bang? Nggak tahu. Ya Romi ya. Gue nggak punya Honda Jazz.
Kalau ada yang nanya beliin gue dulu ke Honda Jazz ini, baru gue pakai kesini. Ntar gue jawab deh, pakai video. Cuman kalau misalkan mobil-mobil tipe-tipe kayak gitu ya, hatchback ya, gue bilang hatchback ya, gue suka tuh Yaris bakpao, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Sama Honda Jazz itu yang Gen 3 itu gue suka juga tuh. Tapi kalau misalkannya pun gue punya, ya gue nggak bakal bawa ke sini. Kenapa? Karena gue nggak mau nyari risiko. Mendingan gue pakai Kumbala ya Rom ya. Ya. Lebih aman nyaman dan tentram. Kepala gue gatel. Alhamdulillah. Malik.